Yesus kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online streaming Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita percaya hari ini setiap kebenaran firman yang kita terima memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk menggenapi setiap janji firman dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan menerima minyak sebagai tanda kemuliaan, di mana saudara dan saya diurapi, karena kita adalah baitnya Roh Kudus. Kita diurapi untuk melebihi teman-teman sekutu kita. Kita juga akan diberkati. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, jangan lupa bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang, agar mereka juga bisa mengalami kasih karunia sebagaimana saudara dan saya sudah mengalaminya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih dari sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus urapi Pastor Yohanes Wibowo yang akan menyampaikan Injil kasih karunia.
Berikan kepadanya tenaga, kekuatan, hikmat, urapan kuasa untuk memberkati setiap kita. Dan kita percaya kebenaran firman Tuhan. Hari ini yang sakit sembuh, yang luka pulih, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami beri waktu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau datang dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Karena semuanya ini daripada-Mu ya Bapa. Maka inilah ucapan syukur kami. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu beracara pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapa-Ku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Katakan, sebab Engkau Bapa-Ku, sebab Engkau Bapa-Ku. Kau meneguhkanku, amin. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus
Yesus memberiku kemenangan. Kami bersyukur Tuhan. Mari lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Katakan, ku tidak takut. Mari nyatakan dengan imanmu. Sebab kau besertaku. Kami katakan kami tidak akan bimbang ya Tuhan. Sebab Engkaulah Bapa kami yang mengasihi setiap kami ya Tuhan. Suaramu, Yesus memegangku. Oh, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dengan tangan kananmu. Yesus pemberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Tuhan pencipta segalanya. Pujilah namamu Yesus. Pujilah namamu. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Yesaya 41 ayat yang 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai-Mu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Bapa. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan, tangan kananku yang membawa kemenangan. Maka kami pada saat hari ini Tuhan, meraih janji firman-Mu Tuhan. Kami nyatakan kami tidak akan takut, kami tidak akan bimbang, sebab engkau beserta kami Tuhan. Biarlah jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami di bumi, seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami angkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berserah penuh. Pujilah namamu ya Tuhan. Pujilah namamu ya Bapa. Pujilah namamu. Tenang lagi di hatiku, Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasakannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Saudara boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah roti hidup, Engkaulah terang dunia, Engkaulah pokok anggur yang benar, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur ya Bapa, tibalah saatnya Engkau berbicara bagi kami. Anak-anak-Mu di tempat masing-masing, mereka mengharapkan kasih-Mu tanpa syarat. Dan aku percaya Bapa, firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali sia-sia. Ajarlah kami untuk taat dan setia, bahkan rendah hati untuk duduk di kaki-Mu. Berbicaralah bagi kami, berikanlah kami telinga seorang murid, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku kekasihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berbicara tentang kuasa kasih Tuhan. Kuasa kasih Tuhan itu berlaku buat setiap orang. Bukan hanya sebagian orang, bukan hanya sebagian umat, tetapi setiap orang akan merasakan kuasa Tuhan. Kuasa kasih-Nya tidak pernah tidak berlaku dimanapun. Saat ini juga ketika ada pandemi COVID-19, kasih-Nya tetap bagi saudara. Amin. Alkitab mencatat bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara akan merasakan kasih-Nya. Amin. Saudara siap diberkati? Ya, hari ini judul khotbah saya adalah kuasa kasih-Nya memberi pertolongan. Amin. Saya akan mulai dengan saudara sudah mengerti sekali mengenai ayat yang ini, mengenai perempuan yang pendarahan 12 tahun. Tapi sampai saat ini tidak ada satu pendeta pun, tidak ada satu pastor pun yang tahu namanya siapa perempuan itu. Yang dia tahu hanya perempuan yang pendarahan. Perempuan yang pendarahan 12 tahun, bukan waktu yang sebentar. Tetapi ketika 12 tahun menghadapi penyakit pendarahan, dia tetap diberikan kehidupan. Itulah kasih-Nya Tuhan. Amin. Dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat 25, dikatakan demikian, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa sudah sembuh penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar, yaitu kuasanya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu? Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Katakan amin. 12 tahun bukan waktu yang sebentar, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kenapa sampai 12 tahun? Perhatikan baik-baik di ayat ini. Di ayat ke-26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya. Bapak saudaraku yang kekasih, perempuan ini sampai 12 tahun karena mengandalkan kekuatannya, mengandalkan hartanya. Dia berulang-ulang pergi ke tabib, tapi tidak mendapat kesembuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa semakin buruk keadaannya. Hari ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, bahwasanya ketika kita mengandalkan diri kita, kita harus sadar bahwa manusia punya keterbatasan. Amin. Tidak ada manusia yang tanpa mempunyai
keterbatasan, semua mempunyai keterbatasan. Kalau kita lihat ayat sebelumnya di ayat 21, ada seorang perwira Yairus namanya datang dan langsung bersujud tersungkur kepada Yesus. Untuk apa? Memohon. Perbedaannya dengan perempuan yang 12 tahun ini. Yairus langsung datang kepada Yesus. Tersungkur memohon kepada Yesus karena anaknya sakit. Berbeda dengan perempuan yang sudah 12 tahun. Dia mengandalkan kekuatannya. Amin. Sebabnya tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita di golongan perempuan yang bendarahan atau di golongan Yairus? Kalau saya bertanya kepada saudara, saudara sendiri yang bisa menjawab. Termasuk saya juga. Saya juga ditegur dengan ini. Saya berapa tahun saya dibentuk Tuhan. Saya seperti perempuan yang 12 tahun. Saya 10 tahun dibentuk Tuhan. 10 tahun dibentuk Tuhan, 9 tahun 2 bulan saya ngelawan dengan kekuatan saya. 10 bulan saya berserah sama Tuhan. Itu sebabnya kasihnya tanpa syarat. Siapapun saudara kalau hari ini datang langsung kepada Yesus. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, Yesus pasti pulihkan. Amin. Yang kedua saya mau sampaikan kepada saudara. Ia telah mendengar, katakan mendengar. Ayat 27, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan ini sudah mendengar beberapa kali dikatakan berita-berita tentang Yesus. Saudaraku, apa yang saudara dengar mempengaruhi cara hidupmu. Kalau engkau lebih senang mendengar hoak, engkau akan tertipu dengan hoak. Engkau akan terpancing dengan dunia. Saya mau katakan kepada saudara, pandemi ini adalah diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya manusia bertobat. Sadar bahwa kita mempunyai keterbatasan. Amin. Engkau dan aku tidak bisa mengalahkan dunia. Hanya Yesus, iman di dalam Yesus yang bisa mengalahkan dunia. Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Kita kesombongannya hari ini dihabisin sama Tuhan. Termasuk gereja, maafkan saya mau katakan kepada saudara. Keadaan seperti ini, semua doktrin gereja dihapus. Cuma satu doktrin yang ada di Alkitab. Kasih. Kita harus kembali kepada gereja mula-mula yang cinta mula-mula, kasih mula-mula. Amin. Dan yang kedua, Tuhan mau memulihkan. Katakan memulihkan apa? Keluargamu. Hari ini banyak orang-orang dipulihkan keluarganya. Hari ini banyak suami-suami dan istri saling mengasihi, saling mengampuni. Tapi jangan salah saudaraku. Iblis juga tidak tinggal diam. Iblis selalu gencar. Hal yang pertama dia hancurkan adalah rumah tangga. Adam dan Hawa. Dia tidak tinggal diam. Itu sebabnya ketika kita ada di rumah bangun mesbah. Bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya mau mendengar apa yang kau mau dengar. Paham maksud saya? Engkau mau mendengar hanya yang menyenangkan telingamu. Kalau saudara hanya mau mendengar apa yang mau saudara dengar, engkau susah untuk berubah. Engkau susah untuk pindah dari zona nyaman masuk ke zona iman. Saya selalu ditegur dengan firman Tuhan. Iman timbul akan pendengaran firman Kristus. Bapak Ibu saudaraku, saya mau kasih tahu sama saudara. Ketika saudara mendengar khotbah, percaya atau tidak, 3 kali 24 jam saudara kalau tidak baca firman Tuhan, akan lupa. Bagaimana caranya untuk bisa beriman, bisa bertumbuh imanmu,
dan berakar firman-Mu sehingga berbuah hanya satu cara. Baca Alkitab. Bukan persoalannya bisa atau tidak bisa. Tapi kembali kepada diri kita masing-masing, mau atau tidak mau. Amin. Hari ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Dengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Ayat 28 dikatakan demikian. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini perkataan iman saudaraku. Saya ulangi. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau hari ini saudara mengalami persoalan masalah, berbicaralah perkataan-perkataan iman. Perempuan ini mengatakan asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Artinya keadaannya dia saat itu masih sakit. Cuma dia mempunyai perkataan iman. Asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Karena apa? Karena dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maafkan saya harus bicara dari mimbar ini. Iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu berbuahkan perbuatan. Iman itu menimbulkan tindakan. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, ia mendekati dan menjamah. Paham saudaraku? Iman itu disertai dengan tindakan. Saudara boleh berdoa, Bapak aku bersyukur, aku percaya, aku mau pergi ke Semarang. Saudara nggak pergi ke airport sampai ke Semarang. Itu yang saya katakan bahwa orang mau beriman tapi kerjanya hanya duduk doa. Duduk doa nggak salah. Saya mau katakan kepada saudara, ada 3 unsur tentang iman. Banyak orang mengajar tentang iman, tapi iman yang harus melihat dulu yaitu iman Thomas. Saudara tahu iman Thomas? Lihat dulu baru percaya. Tapi Tuhan mengatakan, percaya dulu, baru engkau akan melihat. Amin. Kita belajar dari imannya Abraham. Dalam Roma 4 ayat 18 sampai 21 saya akan bacakan buat saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Bapa ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Bapa dengan penuh keyakinan bahwa Bapa berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Saudaraku, ada hal-hal yang saya akan bagikan kepada saudara siang hari ini, malam hari ini. Dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Abraham waktu itu hanya dijanjikan. Abraham tetap juga percaya walaupun tubuhnya sudah semakin lemah. Jadi sekalipun keadaanmu hari ini ya tidak memungkinkan, walaupun keadaan sekarang mustahil bagimu. Saya diajar dengan firman ini, dengan imannya Abraham. Sekalipun keadaanmu hari ini
sedang tidak enak, walaupun kelihatannya mustahil. Tapi ayat yang ke-20 dikatakan terhadap janji Bapa. Saudara dan saya diminta tidak bimbang terhadap janji Bapa. Penuh keyakinan bahwa Bapa sanggup memulihkan persoalanmu, memulihkan masalahmu. Sekalipun engkau belum melihat, tetaplah percaya kepada Dia. Walaupun menurutmu keadaan mustahil, tetaplah percaya kepada Dia terhadap apa? Janjinya Bapa. Tetap yakin, katakan yakin. Karena Dia sanggup melakukannya. Itulah tiga ciri-ciri iman yang saya bagikan kepada saudara. Dan saya akan bagikan kepada saudara mengenai unsur-unsur yang mendukung iman. Supaya imanmu benar-benar menurut kehendak Bapa. Di dalam Ibrani 6 ayat 13 sampai 15 dikatakan sebab ketika Bapa memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14 dikatakan, katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Ayat yang ke-15 kuncinya. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian, dengan sabar ia memperoleh apa yang ia janjikan. Unsur pertama yang mendukung iman adalah kesabaran. Kalau saudara melihat ayat 13, sebab Bapa memberikan janjinya, saudara bisa baca di Kejadian 15. Dan begitu ia bersumpah dengan dirinya sendiri, saudara bisa baca di Kejadian 22, ayat 16-17. Tahukah saudara bahwa Abraham dijanjikan umur berapa? Umur 75 tahun. Tahukah Bapa memberikan anak Abraham umur berapa? 100 tahun, bos. 25 tahun. Dibutuhkan kesabaran ekstra. Abram namanya diubah di Kejadian 17 menjadi Abraham yang artinya bapa banyak bangsa. Istrinya juga diubah dari Sarai menjadi Sarah, ibu banyak bangsa. Saudara bisa bayangin ketika dia berkenalan dengan orang, namanya siapa? Abraham. Bapa banyak bangsa, anaknya berapa? Belum ada. Dibutuhkan kesabaran Bapak. Dibutuhkan kesabaran saudara dan saya. Unsur iman yang pertama. Yang kedua, Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Tembok Yeriko dirubuhkan bukan dengan cara perang. Tuhan suruh bentuk barisan puji-pujian, barisan pengangkat tabut, berkeliling mengelilingi tembok Yeriko. Tidak bawa senjata yang terakhir, diam. Saya percaya hari itu, saat itu tidak banyak perempuan. Sebab kalau perempuan mengelilingi tembok Yeriko ketika panas, dia akan bertanya, ada kertas minyak enggak? Diam, tidak boleh. Itu yang disebabkan, saya sampaikan kepada saudara, itu sebabnya unsur yang kedua untuk iman adalah ketaatan. Hal yang mustahil bagi kita. Tapi ketika kita taat, akhirnya tembok Yeriko juga jatuh. Amin. Jadi unsur iman yang pertama adalah kesabaran, yang kedua ketaatan, yang ketiga Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Bapa daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena iman, yaitu Musa, ia telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ayat 29-nya.
Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah. Sama seperti melintasi tanah kering. Unsur yang ketiga, unsur iman adalah keberanian. Amin. Keberanian untuk taat, keberanian untuk melangkah. Iman itu menimbulkan tindakan, iman itu berbuahkan tindakan. Ada keberanian, ada ketaatan, ada kesabaran. Kalau hari ini saudara ada doa-doa yang belum dijawab, sabar. Kalau hari ini ada doa-doa yang belum disembuhkan, taat. Dan dikatakan Musa meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ada keberanian, unsur keberanian. Amin. Markus yang kelima ayat 28 dikatakan, sebab katanya asalku jamah saja, jubahnya aku akan sembuh. Itu yang diajarkan sama kita. Percaya tanpa melihat. Amin. Roma 10 ayat 8 begini katanya. Tetapi apakah katanya firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman, katakan firman iman. Yang kami beritakan, sebab, katanya ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Sebab, katanya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Artinya ketika kita mengaku ada perkataan, itu perkataan iman. Kita mengaku bahwa Yesus Tuhan. Bahkan Tuhan pernah mengatakan demikian kepada orang banyak. Aku berkata kepadamu supaya engkau berkata kepada gunung. Berkata, karena di mulutmu ada kuasa. Alkitab mengatakan bahwasanya apa yang engkau katakan aku akan melakukannya. Amin. Bagaimana saudara bisa berhasil di dalam kehidupan? Memperkatakan iman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, artinya dengan demikian, dengan memperkatakan, merenungkan dan bertindak hati-hati. Ini dalam Yosua 1 ayat 8. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Artinya tidak hanya punya pikiran positif, tapi mempunyai perkataan iman. Saya mau bagikan kepada saudara. Orang sering tidak menyadari kesuksesannya, keberhasilannya terhalang. Banyak orang menyalahkan orang lain. Sebenarnya saya mau katakan kepada saudara, kegagalanmu atas kesuksesan atau keberhasilan atau kesembuhan yang membuat engkau gagal adalah perkataanmu yang membuat imanmu lemah. Amin. Dan di ayat yang ke-27 mengatakan dia, Markus 5 ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus di tengah-tengah orang banyak. Ia mendekat dan menjamah. Itu yang sudah saya sampaikan. Iman itu menimbulkan tindakan. Amin. Iman bukanlah meminta Tuhan untuk menghentikan badai. Catat ini. Iman bukanlah meminta Tuhan untuk menghentikan badai. Tetapi iman adalah percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara dan saya, memberi kekuatan untuk melewati badai. Paham? Iman adalah minta kekuatan sama Tuhan, bukan meniadakan badai. Persoalan inti kita bukan pada kelemahan kita, bukan ketidaksanggupan kita, bukan pula pada ketidakmampuan kita, tapi persoalan inti kita tidak mau berserah, tidak mau menyerahkan sama Tuhan. Itu persoalan inti.
Bukan ketidaksanggupan atau ketidakmampuan, tapi persoalan inti adalah kita tidak mau menyerahkan. Amin. Jadi, saya akan simpulkan firman ini kepada kita semua. Yang pertama, janganlah engkau mengandalkan kekuatanmu. Janganlah engkau menjadi seperti perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Mengandalkan hartanya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan kekuatannya. Ketika engkau mengandalkan manusia, saya mau katakan, engkau akan kecewa. Ketika engkau mengandalkan dirimu, engkau akan kecewa. Dan ketika engkau dan aku kecewa, catat di sini. Ketika engkau dan aku tidak sanggup, Tuhan sanggup memulihkan. Itu cara kerjanya kasih karunia. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, Tuhan diam. Saya sudah alamin itu. Bertahun-tahun saya mengandalkan kekuatan saya. Akhirnya apa? Saya capek. Nggak bisa saya melawan dengan kekuatan saya. Ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan turun tangan buat saudara. Amin. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Kedua, kembalilah bertobat kepada Bapa. Tuhan gak marah. Ketika kita tidak sanggup datang sama Tuhan, Tuhan tidak marah. Itu sebabnya saya tadi katakan kuasa kasihnya tidak melihat keadaan. Sama seperti dengan kepada Yairus, sama kepada perempuan yang 12 tahun penjarahan. Semua ditolong Tuhan. Semua Tuhan mau memberikan yang terbaik menurut dia. Sia-sia ketika engkau mengandalkan kekuatanmu. Amin. Yang ketiga, perkatakan iman. Perkatakan dengan mulutmu. Mulutmu itu punya kuasa. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, apabila kita masih mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, kembali bertobat. Perkatakan iman bahwa aku pasti dipulihkan, aku pasti disembuhkan. Datang kepada Tuhan. Dan yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara. Perempuan itu setelah mendapat kesembuhan, apa yang dilakukan? Ayat yang ke-33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ini adalah pokoknya bahasan dari firman itu. Ketika engkau dipulihkan, ketika engkau disembuhkan, ketika engkau di ekonomimu dipulihkan Tuhan, Tuhan mau engkau menjadi saksi Tuhan, memberitahukan kepada orang banyak. Semua karena Tuhan kita. Amin. Perempuan itu datang tersungkur, berbeda dengan Yairus. Yairus dari pertama sudah datang. Tuhan, anakku sakit, guru anakku sakit. Memohon, tapi perempuan ini tanpa dialog dengan Tuhan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau kita melihat terakhir-akhirnya, semua dipulihkan. Anaknya Yairus dipulihkan, perempuan itu dipulihkan. Jadi tanpa syarat, kalau kita bicara, kita setelah menerima mujizat, menjadi saksinya. Semua karena Tuhan Yesus. Ayat ke-34 dikatakan demikian. Hai anakku, apa katanya? Imanmu telah menyelamatkan engkau, bukan perbuatanmu. Amin.
Ayat yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara. Di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Ya. Ayat 16-nya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Amin. Itu sebabnya tadi judul khotbah ini adalah kuasa kasih-Nya memberi pertolongan. Amin. Datang kepada Tuhan untuk mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Segala hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau buang Tuhan. Biarlah semua ini membentuk kami sehingga kami boleh merasakan pertolongan-Mu. Dipulihkan setiap kehidupan kami, bahkan penyakit kami disembuhkan. Ajar anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berikanlah kekuatan iman-Mu dipulihkan karena Yesus Kristus, dan kami percaya setiap anak-anak-Mu pasti menerima berkat yang Engkau berikan pada malam hari ini. Bersyukur ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur. Kita bawa ucapan syukur kita melalui persembahan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita berkelimpahan. Haleluya. Kita akan menerima anugerah terbesar, yaitu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengangkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk persembahan Tuhan Yesus Kristus yang telah disalibkan. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima keselamatan yang kekal. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, dan kami telah menerima kemuliaan untuk disempurnakan.
Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami semua sembuh, sehat, keluarga kami diberkati. Dan aku percaya Bapak, kami telah dipenuhi Roh Kudus dan hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami percaya di atas kayu salib semua sudah selesai. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menerima darah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan dari kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah perjanjian yang baru, kami percaya kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur telah menerima perlindungan yang sempurna dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berkuasa dalam hidup kami karena Tuhan Yesus Kristus. Dan kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu tubuh yang esa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur, kami semua telah menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, menantikan kedatangan kedua kali untuk pesta perkawinan domba dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, hidup kekal sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Ibrani 1 ayat 9 bahwa Bapa mengurapi Tuhan Yesus lebih daripada sekutu-sekutunya, dan kami percaya bahwa Roh Kudus juga mengurapi kami melalui minyak ini, di mana minyak ini dicurahkan kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam semuanya, saya percaya setiap kita yang telah mengikuti ibadah online GCC pasti diberkati Tuhan Yesus, amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera, amin. Hari ini kami percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang sangat diberkati, disayangi, dikasihi Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya kita percaya bahwa setiap apa yang kita kerjakan dan usahakan di dalam Yesus, Dia menyertai kita. Amin. Kami percaya saudara akan dengan rela, dengan sukacita, dengan hati yang terbuka, dengan iman, mendukung pelayanan ini. Sebab apa yang saudara beri untuk pelayanan ini, Tuhan akan lipat gandakan. Biarlah hari ini kami nyatakan dengan iman, setiap usaha pekerjaanmu diberkati. Amin. Setiap apa yang kau kerjakan, Tuhan menyertaimu sampai berhasil. Dan kami berdoa, biarlah apa yang kita imani hari ini terjadi. Nah, di layar saudara kami menyediakan yaitu untuk saudara bisa transfer persembahan online melalui Bank BCA dengan nomor rekening 8700 133177. Dan juga saudara boleh memberi atau mentransfer persembahan persepuluhan melalui Bank BCA di nomor 8700 1057 dan 77. Juga di layar saudara kami siapkan ada barcode atau QR, saudara bisa scan. Setiap pemberian saudara semua akan dipakai untuk melayani, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang saudara beri, apa yang saudara tabur, itu semuanya tidak ada yang sia-sia di dalam Yesus. Kami dengan sukacita mengundang Bapak Ibu, di layar saudara ada nomor-nomor telepon pastor, silakan hubungi kami. Kami dengan sukacita menantikan telepon saudara. Kita akan berdoa bersama-sama, amin. Kita akan berdoa buat rumah tanggamu, buat anakmu, buat suami, buat istri, buat keluarga besar, buat pelayanan GCC, bahkan banyak hal yang bisa kita doakan. Dan kita percaya ada mujizat, ada kuasa besar, ada terobosan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.
Dan kami juga punya program setiap jam 9 malam kita akan berdoa bersama-sama di tempat saudara berada, mau di kantor, di pabrik, di toko, di rumah, ya, bersama dengan seluruh komunitas GCC kita berdoa. Dan saya percaya doa orang benar besar kuasanya, kita akan sangat diberkati. Bahkan melalui doa kita banyak orang-orang akan menerima berkat dan keselamatan. Juga Indonesia akan diberkati. Dan kami juga mengharapkan dukungan saudara. Nah, di link YouTube GCC saudara buka, waktu saudara buka ada tombol like, saudara pencet tombol like. Dan ada kolom komen, saudara isi jangan dikosongkan. Karena itu nanti akan mempengaruhi pelayanan kita secara online di YouTube. Dan jangan lupa juga tekan atau pencet tombol subscribe-nya. Amin. Bagikan link-link kita supaya semakin banyak orang mendengar kabar baik dan diberkati. Puji Tuhan. Dan sebelum kita menerima doa berkat, kita akan berdoa bersama-sama. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Bapak, terima kasih untuk fellowship ibadah online yang sangat indah dan luar biasa pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami semua telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Terima kasih Bapa, kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, pesan saya dari mimbar ini demikian. Jangan pernah mencoba untuk menyerah kepada keadaan. Lebih baik saudara jangan pernah menyerah untuk mencoba beriman, mencoba untuk berserah. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Cinta kasih Bapa bersama dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama kita katakan, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikanmu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.